Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu yawmal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir di majelis ini. Semoga kehadiran kita dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditambah hidayah dan taufiknya, serta Allah berikan berkah dan ridhonya. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insya Allah kita bisa bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bahagia. Yang pertama, karena kita semalam mendengar kabar saudara kita meninggal, kita masih hidup. Alhamdulillah. Yang kedua, kita bangun tidur dalam keadaan aman. Ya, takut gak? Enggak. Kita bangun tidur alhamdulillah bisa bebas. Tidak seperti saudara kita yang ada di Palestina. Walaupun mereka sebenarnya enggak takut, tapi terancam nyawanya. Yang ketiga, kita nih hari ini kayaknya yang hadir di sini nggak ada yang bingung mau makan apa. Kan udah kelihatan disiapin baru aja. Ini pagi-pagi doang. Kayaknya seminggu ke depan nggak ada yang frustasi. Nanti hari besok makan apa, nggak ada. Alhamdulillah. Di Palestina, subhanallah, selain diserang, dibunuh, dia udah diboikot, ditahan bantuan makanan. Jadi sekarang mereka bukan hanya ditembak, tapi dilaparkan. Udah berpuluh tahun, belasan tahun. Jadi sebelum kejadian 7 Oktober, setahun yang lalu, 2 tahun ya, hampir ke 2 tahun ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kan udah di pagar. Gaza itu tidak bebas masuk.
Tidak ada sebelumnya penjara yang satu negara, satu kota jadi penjara. Orang Gaza itu tidak bebas. Tapi karena kekuatan iman dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mereka bertahan. Bahkan yang terakhir itu subhanallah, ada kakek-kakek yang meninggal itu, ya Allah, tinggal kerongkong itu saking lapar. Makanya di Gaza itu gak ada yang gendut, Pak, langsung lihat saya. Ya, pada kurus-kurus semua. Karena memang makanan itu nggak ada. Jadi kalaupun diberikan uang sekarang, tidak ada gunanya bagi mereka. Karena yang dibutuhkan adalah makanan. Itu jauh lebih butuh. Makanya kita bersyukur negara kita aman, alhamdulillah. Kita tentram, kita bahagia, masih bisa bekerja, alhamdulillah, masih punya penghasilan, itu alhamdulillah. Walaupun mungkin belum sesuai harapan 100%, karena pengennya mas sekian-sekian, tapi kita tetap bersyukur, alhamdulillah. Jaga keamanan ini, jaga kebinekaan ini, jangan mudah terprovokasi, jangan sampai kita perang saudara, tawuran, naudzubillah min dzalik. Sebagaimana terjadi kalau zaman dulu Aus dan Khazraj, itu satu. Ya, Aus dan Khazraj itu kayak perang antar kampung gitu. Di Madinah, sama-sama di Madinah. Madinah itu kan bukan daerah yang besar. Jadi Aus dan Khazraj itu kan perang antar kecamatan gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi di kita. Naudzubillah min dzalik. Mari kita sama-sama jaga, jangan mudah terprovokasi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Gaza tidak menyerah saja, jangan ngelawan terus? Karena jawabannya tidak dijamin juga. Hamas melucuti senjata, Gaza itu aman. Malah justru mereka kaum Yahudi atau Zionis justru akan mengambil dengan paksa. Dan sekarang yang sudah dikenal, Zionis itu sudah dicatat di PBB melanggar HAM pun masih terus-menerus menembak Gaza. Apalagi kalau bila dengan sukarela, udah ditembak langsung, itu langsung dikubur. Dunianya juga langsung diam. Sampai sekarang, ya Allah. Yang kedua, kalaupun katanya hijrah aja, atau hijrah kemana? Zaman sekarang. Zaman sekarang itu udah dibatasi oleh negara, dan pecah oleh negara. Enggak kayak zaman dulu. Sebelum ada pembatasan negara, dulu jalan kemanapun udah bisa bahasa di situ, langsung bisa tinggal di situ dengan bebas, kan begitu. Nggak ada visa, nggak ada paspor, nggak ada apa, nggak ada pemeriksaan paspor segala yang penting. Kalau dulu mungkin Muslim udah masuk, ataupun mau apa, mau jualan udah dagang. Kalau sekarang hijrah kemana coba? Kalau misalnya hijrah meninggalkan negara, udah negaranya hilang, ini orang mending kalau hijrah masuk langsung diakui sebagai sebuah negara. Mungkin kewarganegaranya jadi pindah, misalnya jadi kewarganegaraan Yordan, jadi kewarganegaraan Turki, langsung diterima. Tidak semudah itu. Yang ada akan terkatung-katung gak jelas. Bapak-bapak bayangin ya, bayangin sudah 70 tahun ya kalau nggak salah, 70 tahun lebih dijajah. Bahkan sejak Nakbah, kejadian pengusiran besar-besaran,
itu tahun berapa saya lupa. Itu ada yang sampai sekarang tidurnya di pengungsian di tenda. Kebayang? Bapak pernah nggak jadi relawan gempa gitu atau relawan bencana, tidur berhari-hari di tenda? Gak enak. Saya pernah nyobain berapa hari aja, luar biasa gak enak gitu. Apalagi ini lahir di tenda sampai sekarang gede di tenda. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sebutkan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri baik di sisi Allah ataupun di sisi manusia, di sisi kehidupan. Kita hidup dengan aman. Udah gitu kita tidak pusing dengan pangan. Itu kata Rasulullah, "Faqad hayyazat dunya." Dah itu kita memiliki dunia. Paling bangun tidur pusing cicilan doang. Kan? Yang punya cicilan kayak saya. Kalau saya mah nggak dipikirin, bayar aja, biarin aja. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini temanya masih tentang sifat akhlak yang tercela ya. Akhlak yang tercela, dan hari ini saya akan membahas tentang al-ujub, ujub, sifat ujub. Ujub itu apa? Kalau bahasa kitanya, ujub itu membanggakan diri. Ini kalau bahasa, kenapa dibahas? Karena ujub ini termasuk penyakit hati yang membahayakan, yang bisa mencelakakan dia baik di dunia dan di akhirat. Nah, makanya sifat ujub ini perlu kita waspadai dan perlu kita hilangkan. Karena ujub ini adalah pintu kesombongan. Kan bedanya, apa yang bedanya sombong? Kalau sombong itu dengan merendahkan orang lain. Kalau ujub itu baru merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih pantas. Ya contohnya gini, saya misalnya, saya jadi RT, misalnya gitu kan, emang jadi RT kan. Nah gitu saya merasa, oh saya emang pantas jadi RT gitu loh. Orang saya 1A, B, C, D begitu segala macam, saya emang pantas jadi RT. Nah itu ada membanggakan diri. Itu namanya ujub. Atau saya dipanggil ustaz, kita merasa saya emang harus dipanggil ustaz. Saya karena bisa ngaji, suka ceramah, misalnya kan gitu. Nah itu. Jadi ketika ada orang yang nggak manggil ustaz tuh, perasaan tuh, ini gimana sih? Kayak gitu. Pulang dari haji kan suka ada tuh, Pak Haji, suka gitu. Kalau nggak dipanggil Pak Haji tuh marah gitu. Nah ada yang gitu. Tapi tetangga saya dipanggil presiden nggak mau dia, karena namanya bukan presiden, namanya Mas Supri, Mas Lulis, nggak mau dipanggil presiden. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ lupa. Ya, jadi ujub ini membanggakan diri, merasa dirinya itu pantas atau memang harus, memang haknya, bahwa dia itu mendapat satu kenikmatan seperti kenikmatan tadi jadi ustaz gitu, atau kenikmatan dia menjadi orang kaya misalnya, dia menjadi orang ganteng misalnya, dan lupa bahwa
kenikmatan yang dia terima itu adalah karunia dari Allah. Nah ini kalau ujub itu benar. Jadi ingat dia merasa lebih berhak dengan kenikmatan itu, tapi dia juga lupa kalau kenikmatan yang sedang ada itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah, suka-suka Allah. Itu nah. Itu adalah ujub. Di antaranya kenapa kok bisa membahayakan? Ya kan karena milik Allah, pemberian Allah bisa aja Allah cabut. Yang tadinya ganteng jadi hilang kegantengannya misalnya. Makanya ada dulu itu ada model perempuan. Model perempuan ini akhirnya bunuh diri karena dia kecelakaan, udah nggak cantik lagi. Kenapa? Ya karena kecantikannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah menjadikannya sampai kenikmatan yang kita miliki dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa macam ujub itu. Pertama misalnya berbangga diri dengan badannya, misalnya tubuhnya, ya ganteng gitu kan. Misalnya dia badannya atletis gitu. Nggak kayak saya ini. Sampai dia itu misalnya maaf ya, sampai dia itu hadir mulu misalnya di ini apa di tempat nge-gym dan dipoto mulu badannya itu. Badannya saya bagus, dipamerin gitu kan misalnya. Padahal ibu-ibu itu suka yang gendut loh Pak. Gitu. Jadi dipamerin gitu, dia dipamerin gitu di Facebook, di media sosial dia gitu kan, di foto-foto gitu ya. Itu diantaranya oh emang saya ganteng gitu kan misalnya kan. Kadang-kadang gitu kan, kalau lagi ngacak gitu bagus kan, nggak apa-apa, puji aja sendiri Pak, nggak apa-apa. Orang lain kalau nggak ada yang ngomongin gitu, gitu Pak. Nah itu ujub dengan badan. Atau misalnya merasa bangga diri dengan akalnya, kepintarannya. Oh saya ini pantas kok jadi profesor. Orang saya IQ-nya paling tinggi gitu kan. Oh, misalnya saya ahli matematika misalnya. Saya ngapal Quran aja cukup 2 hari selesai. Misalnya ada kan begitu kan. Alhamdulillah medali ya. Nah ini membahayakan. Ini kalau sampai merasa orang lain atau menghina orang lain itu nggak pantas seperti dia, itu sombong. Tapi kalau baru, makanya saya harus dapat posisi direktur. Emang pantas karena saya pintar misalnya. Saya harus dapat posisi jadi rektor. Emang saya pantas sebenarnya. Kalau tidak menghinakan orang lain itu ujub. Tapi kalau udah mulai orang lain itu di bawahnya dia levelnya, bahkan sampai terlihat merendahkan orang lainnya, itu adalah sombong. Atau dia merasa bangga diri dengan keilmuannya. Makanya sebagai peneliti yang ulung, ilmunya apa aja bisa dia tahu. Mau ilmu politik, politik kan tinggal ngarang doang ya, misalnya atau apa aja gitu, jadi sampai merasa ya saya ini ya, sampaikan sudah gitu ya tepuk dan kayak ngasih nasihat ke orang itu, saya ini nih ya karena emang rajin belajar jadi ya saya masih ranking 1 terus misalnya. Saya dari mulai itu TK itu ranking 1 misalnya. Sampai di kuliah pun gitu kan, dapat IPK, dapat nilainya itu 4. Gak pernah kurang dari 4. Lebih pernah nggak? Kalau lebih kan nggak boleh. Paling 5 di tempat lain ya, kayak di kampus saya kan paling besar 5. Gitu. Kenapa saya bisa dapat? Karena saya ini ya, emang. Nah,
Bisa jadi orang itu membanggakan diri dengan keturunannya, itu nasabnya. Saya ini darah biru. Sampai yang berita terbaru itu kan ada datang seorang laki-laki ngelamar perempuan. Dengar beritanya enggak? Ini saya nggak lupa nih daerah mana. Bawa Pajero nih. Ini buat ininya loh, buat uang padanya berapa? 80 juta lebih. Dikasih, ditolak sama keluarganya. Kenapa? Karena anak saya ini berdarah emas. Wah, bayangin. Padahal di Jawa banyak emas-emas itu. Itu ditolak coba kebayang. Wah, ya Allah, Robi. Entah gimana itu laki-lakinya. Malu. Bawa 80 juta kan. Ini uang cashnya aja. Pajero, bawain Pajero. Ya Allah, Pajero yang kita suka nangis-nangis itu bagus. Ternyata kaya itu enak. Bagaimana kalau Pajero? Itu bagus ya. Nah, apa itu diantaranya adalah ujub dengan nasab. Nah, yang saya misalnya, saya keturunan kiai, ya pantaslah dicium tangannya misalnya gitu. Emang saya turunan ustaz kok, gitu misalnya. Atau mungkin saya ini anak raden, anggota dewan misalnya, ujub dengan nasab. Atau juga merasa bangga diri karena banyak pengikut. Nih kalau RT, kalau RT kan harus ikut RT kan. Nah kalau ustaz misalnya, kalau nggak ngisi kajian itu udah tuh banyak banget, itu pasti datang orang ustaz terkenal gitu kan, punya nama dia, iya kan, punya namanya ustaz terkenal gitu. Jadi ya saya ini emang ya cocok gitu. Nah itu banget jadi. Gara-gara banyak anak, ada kan anaknya banyak, udah gitu sukses. Walaupun sukses itu kan relatif ya, tergantung orang mandang dari sisi mana. Tapi yang lebih terlihat itu kan sukses dibilang dari sisi dunia misalnya. Anaknya 20 misalnya, ada. Anggaplah 20 misalnya, udah gitu sudah semua, ada yang di Pertamina, ada yang di rumah sakit, ada yang di kampusnya kampus terkenal, ada yang di DPR. Ngapain? Jualan juga. Kan misalnya gitu kan, sukses karena ada sampai ada yang di luar negeri, kan ada yang begitu kan orang. Bangga anak saya itu, tuh lihat anak saya. Misalnya, itu kan bisa aja begitu. Dengan gitu merasa bahwa itu hasil didikan saya loh, gitu. Hasil didikan saya. Lupa kalau itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi juga yang paling bahaya ini adalah sombong, merasa ujub dengan ibadah. Nah, ini yang paling bahaya. Merasa saya ini alhamdulillah Tuhan bisa sholat tahajud. Ini kagak diomongin ke orang, tapi merasa saya tahajud. Baca Qurannya aja saya setiap hari minimal 5 juz. Kan merujak. Misalnya minimal 5 juz. Saya itu sedekahnya setiap hari itu 100.000. Misalnya gitu kan. Nah, itu paling bahaya lagi, lebih bahaya ketika ujub dengan ibadah. Naudzubillah min dzalik. Karena nanti dia akan misalnya akan jadi stagnan, gak mau nambah, maksudnya udah cukup. Mohon maaf nih, kadang-kadang ada yang merasa gini, kadang saya juga sih. Saya mendingan tuh daripada dia mah.
dia mah tahu tahajud juga misalnya kan gitu. Nah, naudzubillah min dzalik, itu ujub. Bahaya. Apa bahayanya? Ujub itu bahayanya ya, ujub itu akan menyebabkan kehancuran, akan menyebabkan kerusakan. Di dalam hadis, nah hadis ini sudah saya buka. Hadis ini alhamdulillah hadis sanadnya hasan. Ya, banyak yang lemah, banyak yang lemahnya. Tapi saya buka yang hasan, yaitu kata Rasulullah, salasun muhlikat. Ada 3 yang membuat hancur seseorang. Yang pertama, hawan muttaba, hawa nafsu yang diumbar, diikuti. Ini kan gak ada selesainya. Kalau ngikutin hawa nafsu, punya istri cantik, pengen yang lebih cantik. Punya Pajero, pengen lagi. Apaan? Punya rumah 1, pengen 2. Punya istri 1. Bener nggak? Ini saya makanya tuh kalau saya masih ngomong gini, ini masih 1. Ntar kalau udah nggak ngomong gini berarti udah berapa? Gitu. Itu hawa nafsu, nggak ada selesainya memang, nggak ada selesainya hawa nafsu itu. Itu bagus. Ya, tenang Pak RT. Wasyuhun muta, kekikiran yang diikutin. Kikir, syuhun muta, pelit, diikutin pelitnya, sampai pada dirinya itu pelit. Buat beli vitamin aja enggak dikeluarin duitnya. Ih sayang. Ya walaupun enggak ada, saya belum menemukan ya. Sampai dicerita-cerita kalau di buku yang saya baca itu kan, di pelajaran yang saya pelajari, sampai ada yang saking pelitnya itu dia tidak pernah nyalain lampu. Apalagi kalau ada orang lain, dia buat dirinya sendiri aja. Ada nggak di sini? Nyalain lampu aja berjalan misalnya. Kenapa dia nggak punya lampu di luar? Sayang, ngapain nyalain di luar? Itu misalnya. Nah itu saking pelitnya ada. Kalau dicerita bahkan itu, kalau di dulu ya, kalau di Arab itu dulu, kepala ayam, jeroan ayam, kaki ayam itu nggak pernah dimakan, itu dibuang tuh. Itu dulu ya. Makanya cerita teman-teman saya yang mahasiswa Indonesia, saya kan nggak punya kenalan mahasiswa ya, mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Yang kuliah di luar negeri itu ke pasar dia bawa kantong doang. Ngapain? Ya itu ngambil jeroan ayam gitu, ngambil kaki ayam, kepala ayam. Lama-lama kan si tukang dagang tahu lah, ini Indonesia enak banget ya. Diapain ya waktu itu? Dibuang bagaimana? Di pasar bos. Nah lama-lama dijual juga sama dia. Sekarang kan dijual, nggak bisa dapat gratisan lagi. Nah, jawab sekalian. Nah dulu itu kan dibuang. Nah ada cerita orang pelit itu saking pelitnya, udah ayam jago yang tua, tau nggak? Ayam jago tua itu, kebayang nggak Pak? Dagingnya kayak apa? Pernah nggak ayam makan yang ayam tua banget, keras ya? Nah udah gitu keras, itu udah berkali-kali diangetin, dia cuma makan apa doang? Airnya doang, sambil diusap-usap gitu, kayak yang di viral-viral gitu kan. Di makannya tuh begitu, pembantunya itu nggak dikasih makan. Ini yang ceritanya kan pembantunya itu nggak dikasih makan sampai lapar banget. Saking laparnya akhirnya dia makan tuh kepala ayam. Ditanyain,
Mana itu kepala ayam? Nggak ada, dibuang. Wah, nggak mungkin loh katanya. Paling dibuang ke perut kamu katanya. Kamu tahu nggak kepala ayam itu? Kepala ayam itu, kata dia, di kepalanya itu ada mata. Matanya itu obat. Nah, sampai segitu saking pelitnya ya. Nah, jangan sampai kita maksudnya mengikuti kekikiran, kepelitan gitu. Yang ketiga, ini yang sesuai materi kita adalah ijabul mar'i binafsihi. Nah, ijabul mar'i binafsihi, berbangga-bangga dengan dirinya. Pede boleh, tapi jangan kepedean. Kalau kepedean itu biasanya apa-apa harus aku, harus saya, jangan orang, saya aja gitu. Nah, itu kepedean. Pede harus, tapi jangan kepedean. Itu kata Rasulullah. Yang kedua, ihbatul a'malis shalih. Jadi akan membakar, menghanguskan amal soleh. Cuman kalau hadisnya saya belum ketemu nih ya. Dalilnya belum ketemu, masih saya cari-cari. Tapi emang ulama sepakat, para ulama sepakat bahwa di antara bahaya ujub itu akan membakar, menghanguskan amal soleh yang lain. Ya, kita sedekah tapi sambil ujub. Yang ketiga selanjutnya, karena tadi sudah disampaikan bahwa ujub itu adalah pintu kesombongan. Nah, kalau dibiarkan nanti lama-lama dia akan menjadi sombong. Yang keempat, bahayanya apa? Bahayanya adalah dia selalu mengambil pendapatnya sendiri, bahkan sampai fanatik dengan pendapat yang dia pegang. Jadi pendapat orang lain itu gak ada yang bagus. Mungkin boleh dibilang gak benar sih misalnya, tapi pendapat yang lain itu gak ada yang bagus. Yang bagus itu adalah pendapat saya, pendapat guru saya. Nah, yang lainnya itu ya kurang lah gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan, al-ujub. Yang kelima, bahayanya adalah lupa terhadap dosa. Ini bahaya juga kan? Lupa kalau itu perbuatan dosa, sehingga dia lupa beristighfar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di antara bahayanya adalah bisa menyebabkan ilmu itu tidak bermanfaat. Jadi dicabut taufiknya. Boleh jadi kan ada orang pintar, ilmunya luar biasa, mungkin bisa dijadikan kayak kamus yang berjalan gitu kan. Saking kalau ditanya tuh langsung jawab. Ditanya tuh apa aja bisa. Tapi taufiknya nggak ada, sehingga dia tidak berpengaruh kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ada orang pintar tapi tidak mendapat hidayah. Ada orang yang ilmunya biasa aja tapi Allah cinta dengan orang itu karena dia tidak unik. Ya maksud kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu harus dijauhi. Apa dalilnya dari Al-Quran? Al-Quran pernah mencontohkan para sahabat dulu merasa ujub, yaitu saat perang Hunain. Karena saat itu kelompok sahabat itu jauh lebih besar, kelompok kaum muslimin jauh lebih banyak daripada yang mau melawannya. Dia tidak sadar bahwa kemenangan itu bukan karena terbanyak
tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak sekali terjadi kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Ya kayak sekarang mungkin ya, kalau bisa boleh dilihat kalau perang darat ini, pasukan Hamas jauh lebih kuat daripada pasukan Israel. Perang darat. Yang Israel itu kalau rankingnya kekuatan militer itu ranking 1. Tapi sudah setahun lebih untuk membabat habis Gaza tidak bisa karena ditahan oleh Hamas. Itu yang dikatakan karena para orang Hamas itu yakin kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan atau jumlah yang banyak. Makanya mereka, itu di antara yang menyebabkan mereka kuat itu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Kahfi juga kan di situ menceritakan, ya kalau Bapak biasa baca surat Al-Kahfi ada ayat wadrib lahum masalan rajulain. Jadi di surat Al-Kahfi di situ menggambarkan dua orang yang memiliki kebun anggur. Anggurnya subur, bahkan bisa jadi anggur nomor 1. Sampai akhirnya dia itu sombong, bukan sombong tadi ya, merasa bangga dengan kebunnya itu, lupa kalau itu adalah pemberian dari Allah. Besoknya mau panen hancur semua. Baru sadar. Allah juga menyampaikan wala tamshi fil ardi maraha. Allah melarang berjalan dengan cara berjalannya orang sombong. Namanya jalan. Gimana cara jalannya orang sombong? Udah tahu lah ya Bapak. Juga gelege gimana cara jalannya gitu kan. Orang sombong gitu, gitu. Nah, jangan sampai juga ini orang yang ujub ini termasuk orang yang mengira berbuat baik, tapi sebenarnya dia berbuat salah. Ini yang dikhawatirkan kalau kita udah punya sifat ujub itu akan mengira kita aja yang benar, yang lain salah, padahal kita sedang berbuat salah. Ini karena udah jam 6 ya, tapi belum suruk ya, belum. Ini bentar lagi ya, satu lagi. Kata para ulama, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan al-halaku bisnain. Kerusakan itu pada dua hal. Yang pertama al-qanut itu berlebihan. Ya. Apa ini? Kalau al-qanut itu dia udah putus asanya udah tinggi. Udah bisa ngapain sih? Ngapain saya mah gini aja, pasti nggak bakalan bisa deh. Udah putus asa tinggi udah. Atau al-ujub. Membanggakan diri. Ini membahayakan. Bahkan Mutarrib bin Abdullah bin Syakhir rahimahullah menyampaikan, karena dia tahu bahaya ujub ini, kata beliau, ulaan abitana iman wa asbahan nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa asbaha mu'jiban. Nih, malam-malam saya tidur sampai kesiangan nih, enggak sholat tahajud,
subuh aja masbuk. Kan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang benar kan nanya, ya Allah kenapa ya saya nggak tahajud, kan sampai itu nelangsa gitu karena tidak melakukan tahajud. Ya Allah kenapa sih saya tidur kesiangan gitu. Itu lebih saya cintai, kata beliau ini, daripada malamnya bangun tahajud, baca Quran, sholat qobliyah subuh, sholat subuhnya bahkan jadi imam, tapi merasa bangga. Nah, saya ini tahajud. Nah, juga masuk kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu an menyampaikan bahwa al-ijab bidus shawab, membanggakan diri itu lawannya kebaikan. Wa afatu al-albab, dan penyakitnya otak, penyakitnya nurani. Jadi kita harus menjauhi ujub. Ya maksudkan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masih panjang sih, tapi kan waktunya yang sebentar. Semoga kita semua dijaga dari sifat ini ya. Karena sifat ini sangat berbahaya dan bisa jadi kita sering melakukan ini. Nah, kita evaluasi diri kita. Jangan sampai ada sifat ini, karena nanti juga akan merusak kita, mendorong kita pada kesombongan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas kehadiran dan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan yang salah dari kebodohan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.